Wah, panas-panas kayak gini kalau minum air kelapa seger banget kayaknya ya Lur ya. Itu buahnya cuma segini. Payah pohon kelapaku nih. Tuh buahnya cuma satu, satu. Padahal manggarnya banyak banget. Nah, di sini tuh aku mau kasih tahu apa penyebabnya pohon nangka ini sulit nangka. Pohon kelapa ini sulit berbuah. Itu dikarenakan beberapa faktor. Ini pohon kelapa ini nggak aku tebang, sengaja nggak aku tebang karena aku tuh menggunakan sabutnya untuk penyubur tanaman yang lain. Daripada aku harus minta-minta di pasar kan sabut kelapanya. Nah, faktor utamanya tuh karena pohon tersebut tuh berdekatan dengan pohon yang lain. Ini berdekatan dengan pohon nangkaku ini. Sedangkan pohon nangka ini kan buahnya nggak cuma sedikit ya, sobat tahu dari uploadanku. Satu tangkai bisa rata-rata nih 17 sampai 21 itu berbuah di akhir-akhir ini ya. Ini tuh ngabisin makanan pohon kelapa ini. Ini buahnya sampai aku tutup pakai kain ya. Jangan pakai karung. Pakai kain ini sengaja aku biar orang kalau mau ngambil itu di bagian atas karena ini tuh aku pakai untuk sebuah artikel konten perawatan pohon nangka. Nah, ini tuh berbut akarnya, sedangkan dia kan memiliki akar serabut. Kalau dia akar tunggang ya, tapi serabutnya juga ada sih. Nah, ketika dulu aku menggali sapi tank ini, arahnya akarnya dia tuh arahnya ke sini. Otomatis sedangkan akar serabut kan dia tidak dapat memiliki akar yang panjang, dia cuma sekelumit gitu aja ya dibanding dengan akar tunggang tuh, makanya dia nggak kebagian asupan makanan sehingga kurang nutrisi entah karbon dioksidanya, entah apa mineralnya, aku juga nggak tahu. Nah itu secara faktanya ini kalah, pohon kelapaku ini kalah, padahal manggarnya tuh wow, nggak kira-kira ya, tapi selalu gagal dalam pembuahan. Terus hal yang kedua itu karena matahari pagi itu kan dari sana. Ini buat pembelajaran nih buat sobat-sobat, kalau menanam pohon jangan berdekatan dengan pohon yang lain. Hasilnya nggak akan maksimal, fix. Aku jamin nih. Dan dia tuh nggak bisa berfotosintesis ketika pagi hari. Ketika sore hari pun dia kepentok sama ini pohon nangkaku yang ini. Akhirnya dari keduanya pohon nangka ini tuh pernah buah banyak, terus sekarang ngambek dia nggak berbuah karena berebut makanan. Ini kalah dia nangka yang ini sama akar serabut ini karena batangnya cuma sekian ya, satu lengan lebih dikit tuh, deket banget jaraknya tuh. Ini buat apa, sobat-sobat, buat pengetahuan, mumpung kalau mau menanam sesuatu yang jenisnya pohon buah jangan berdekatan tuh dengan pohon jeruk, juga terlalu deket gitu. Penting banget ini mah, kayaknya kalau buat orang yang nggak suka dengan tanaman gitu, maksudnya budidaya tanaman gitu, merawat tanaman, kayaknya biasa aja. Nah, itu faktor yang kedua. Terus kemudian faktor yang ketiga dari ini, kemarin tuh habis musim kemarau dengan panas yang tinggi, terus sawah ini tuh kemarin kan sedang kering-keringnya tanahnya sampai apa? Pecah-pecah gitu. Nah, dia tuh kurang asupan air. Kenapa aku berani ngambil kesimpulan seperti itu? Sobat kalau main ke Magelang, Magelang Jawa Tengah ya, pohon kelapa itu buahnya itu wow. Di sana itu banyak banget. Dan pohon yang berbuah dan yang tidak itu di sana banyak yang berbuah. Karena apa? Nutrisi yang ada di sekelilingnya itu cukup. Jadi nggak seperti ini. Dan menanamnya mereka tuh agak berjauhan, jadi nggak terlalu berdekatan dengan seperti ini. Terus faktor kegemburan tanah, teksturnya yang ada di Magelang sama di sini beda. Kalau di sana kan tanahnya nggak tanah-tanah agak mengandung liat gitu, berbeda sama tekstur tanah di sawah kita ya. Itu kan teksturnya agak liat gini dia, makanya dia sulit untuk perkembangan akar. Sekalipun kayak begitu nih, ini tuh sengaja nggak aku tebang, aku nggak memfokuskan pada buahnya, tapi aku memfokuskan pada
ini apa sabutnya ya. Sabut dari pelepah ini sangat bagus di mana dia dapat memberikan kesuburan terhadap tanaman yang lain. Apalagi kalau sobat nih punya tanaman polybag dikasih sabut kelapa ya. Sabut kelapa tuh bisa menggunakan pokoknya dari daun sampai akar itu bermanfaat untuk tanaman yang lain karena penyerapannya yang sangat kuat sekali. Jadi kita bisa pergunakan sabut buahnya sampai ke sabut buahnya sampai ke batangnya, pelepahnya, bahkan sampai ke akarnya. Ini aku tunjukin. Ini tanaman dalam polybag ya. Dalam polybag dengan media yang sangat satu jengkal aja nggak ada. Tuh, sobat dapat lihat ya. Tapi dalam satu polybag ini aku kasih pohon 3 cincau. 3 cincau harusnya dia kurus-kurus kan, tapi enggak, dia memiliki daun dan kesuburan yang sangat luar biasa. Berkat apa? Aku kasih sabut kelapa gitu. Jadi kalau cara menggunakan sabut kelapa untuk polybag itu jangan ditaruh begini aja. Nanti dia mudah kering seperti ini. Nah, ini tuh sisa, makanya aku taruh di atas. Cara menggunakannya seperti ini, sobat dapat lihat. Itu dipendam di sekitar areal akar ya. Dia harus terpendam karena dia kelembapannya akan awet kalau dia terpendam. Nih satu contoh ini padahal tadi agak gini doang ya, nggak bercampur dengan tanah ya, cuma begini doang. Kelembapannya sobat dapat lihat tuh. Udah gitu dia dapat menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat yang dapat menciptakan karbon dioksida di sekitar areal akar. Ini sesuai dengan penelitian dari pakarnya pertanian ya. Tanaman itu membutuhkan asupan dua, yang satu air ataupun mineral, yang disebut mineral itu air. Mungkin sobat-sobat yang masih lugu sekali nggak tahu. Terus yang kedua itu adalah karbon dioksida. Nah, dia dapat menciptakan karbon dioksida karena dia secara auto akan update menjadi pupuk organik, sehingga nanti karbon dioksida akan terserap larut bersama air ketika ini terkena paparan sinar matahari atau cahaya matahari. Dia klorofil daun sedang berfotosintesis gitu. Makanya buat sobat-sobat nih, kalau nanam tanaman di pot atau mungkin di polybag dengan media yang sangat kecil, kasih aja sabut kelapa. Kalau nanti kita telat-telat nyiram atau kita lupa nyiram gitu, dia tetap akan subur karena penyerapannya itu sudah nggak diragukan lagi. Tidak heran bahkan sampai di luar negeri juga kan sampai dibuat untuk kokopit ya. Kokopit itu ada, itu setauku sih ya, setauku itu dulu dari luar negeri. Jadi penemuan orang Indonesia dulu belum ada kokopit. Jadi belum lama ini kokopit ada di Indonesia karena ikut-ikut luar negeri ya. Toh secara pada hasilnya nggak dijadikan kokopit pun, dengan cara begini pun dia juga bisa maksimal kalau dalam lingkup tertentu. Maksudnya lingkup terbatas gini. Jadi nggak perlu kita menggunakan kokopit. Nanti kalau untuk kokopit sendiri kan dia berfungsi sebagai penahan kelembapan, terus kemudian dia dapat menciptakan kegemburan tanah. Tapi juga kegemburan tanah kita dapat menggunakan pupuk-pupuk kompos semacam kayak apa tuh, jerami-jerami atau dedaunan kering atau bekas bakaran sampah kayak gini, tapi jangan plastik ya. Bakaran dedaunan atau buahan, sampah rumah tangga lah pokoknya. Nah, kayak gitu itu dapat menjadi pupuk kompos yang sangat bagus. Kompos juga nanti dia akan update, jikalau nanti terkena mineral dia dapat mengundang bakteri baik, sehingga tanaman-tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Tetap saja kalau fungsi untuk kelembapan nggak ada yang ngalahin sabut kelapa, itu number one. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi temanya aku ke kelapa, sampai ini ke tanaman yang lain, tapi masih dengan ini ya, tema sabut kelapa juga. Masih pohon kelapa. Oke, terima kasih. Bye bye. Semoga bermanfaat.